welcome back on iTalk, only on www.instantlife.com with the one and only me, myself, and I, Maria Christy, or you can simply call me as MC. And right now we have a special guest. Kita punya bintang tamu yang luar biasa banget, yang laki banget dengan segala aktivitasnya. Langsung aja kita sambut dengan tepuk tangan seluruh studio Vina Philippines. Hai. Vina, welcome to iTalk. Terima kasih sudah diundang ke sini untuk merusuh. Betul ya. Ini tadi anak-anak udah ada yang takut dibanting sama Vina ya. Masa sih dibanting? Nanti kita akan ngobrol kenapa bilang banting-bantingan ya. Vina Philip. Oh oke. Is it your real name? Yes, jadi nama panjangku panjang banget. Full name itu adalah Latania Vinanda Philip Putri. Latania Vinanda Philip Putri. Ya. Tapi kenapa akhirnya Vina Philip yang dipilih? Karena Vina nama panggilanku, terus Philip itu nama bokap. Gitu, jadi otomatis gitu. Dan Vina ini adalah keturunan Philippines dan juga Padang. Minang ya. Minang. Hashtag Minang Pride Yes. gitu ya. Ya. Jadi apa kabar Vina? Kabar baik, terima kasih. Biasanya Christy. kita melihat Vina ini dengan settingan bodycon berwarna hitam gitu kan. Ya make upnya yang agak gelap-gelap glamor gimana gitu. Bibirnya yang merah gitu karena itu adalah settingan programnya. Program sebelah. Iya betul sekali karena memang Vina juga sebagai seorang TV host juga gitu kan ya. So how's that? Ya seru sih, jadi memang di sini aku pengen coba semua, nggak pengen coba semua ya, karena memang dapat rezekinya di situ gitu. Jadi aku dari awal aku berkarir pun juga aku nggak berpikir untuk menjadi seorang presenter ataupun atlet seperti sekarang gitu. Jadi awalnya itu aku hanya pengen jadi ya orang biasa aja gitu ya. Maksudnya aku kuliah di UI, terus aku dapat beasiswa Kamu di jurusan apa? Aku ini FISIP, di FISIP. Oke, Di terus? FISIP Administrasi Negara. Habis itu aku lulus, sebelumnya itu aku D3 di Cina. Aku dapat beasiswa di situ dan aku tuh pulang tuh aku rencananya itu mau jadi diplomat ataupun jadi yang kerja di kedutaan lah gitu. Maksudnya kan kalau misalnya aku kuliah di luar negeri kan pasti mikirnya oh aku bakal kuliah sama yang mempromosikan aku nih di kedutaan Cina gitu kan. Jadi aku nggak ada kepikiran tuh untuk tampil di kamera, depan kamera gitu nggak ada, karena aku mikirnya aku adalah orang yang behind the desk gitu loh, kerjaan di situ. Tapi ternyata setelah aku menggeluti dunia kerjaku yang bermacam-macam, jadi sebelum kesini tuh aku pernah jadi dosen juga, pernah jadi kerja di kedutaan juga, pernah magang di Deplu juga, yang kayak gitu-gitu. Aku merasa kok kayaknya ini bukan aku ya, bukan aku. Oh di behind the desk itu malah yang lo pikirnya itu malah lo nggak nyaman sebenarnya. Nyamannya adalah di depan kamera. Nah, nyamannya itu adalah pada saat nge-MC, pada saat siaran, pada saat aku ya ngomong kayak gini di depan publik gitu. Jadi aku seneng banget ngeriset apapun lah kalau misalnya aku jadi presenter kan biasanya kan aku ngeriset sendiri kan bahan-bahanku. Dan aku kan betul headline-nya apa segala macam ya kayak gitu. Aku lebih senangnya di situ dibandingkan aku kerjaan yang pada umumnya gitu. Oke, ini menarik banget Insertizen bahwa sebenarnya sebagai background itu Vina adalah seorang anak tunggal. Kebayang dong, anak tunggal itu perempuan juga gimana biasanya mamahnya tuh lebih pengen jangan jauh-jauh deh, biar deket-deket di rumah aja. Keluarlah Vina yang memang pada saat tapi lo SD, SMP, SMA di Jakarta kan, di Indonesia kan? Enggak. Jadi pindah-pindah nomaden karena bokap kan kerjanya pindah-pindah kan di imigrasi. Jadi waktu pas SD-nya itu di Bali, abis itu pindah ke Kendari, abis itu pindah ke Malang, abis itu pindah kemana gitu. Jadi kayak pindah-pindah terus gitu. Nah akhirnya begitu kuliah lo memutuskan untuk pindah ke Cina itu, dapat beasiswa di sana. Jadi dapat beasiswa di sana, balik aku ngelanjutin S1-nya di UI gitu. Oke, pada saat di Cina tuh gimana? Apa yang sebenarnya membuat lo tuh akhirnya lo mau berangkat? Wah kan sebenarnya kalau beasiswa tuh lo bisa ambil atau enggak dong? Iya kan aku mengajukan. Oh oke. Nah gitu, jadi aku mengajukan, aku dapat 2 universitas nih di Beijing Daxue sama di Huangwen Xueyan. Di mana? Di mana coba diulangi? Di Beijing di Cinanya, di mainland itu sama di Cimei itu di Xiamen. Jadi kayak dua kota yang berbeda gitu. Dan dua-duanya sama-sama bagus. Kalau misalnya lo introduce yourself in China language itu gimana? Coba dong. 大家好，我是洪菲娜，认识你们很高兴啊，谢谢。
Kalau misalnya lo cerita atau lo opening program talk Ayo show kayak gini, coba gitu kan. 大家好，我是洪菲娜。哇，我很喜欢呢，在这边在艾特跟 Maria Christie，谢谢你哦。谢谢。Wocah, aku mulai. Aduh, takut ya. Siapa tahu Insert Live mau bikin program Mandarin atau Cina, udah ada hostnya langsung. Ini udah sekali kasih udah ACC ya. Tapi kan sebenarnya gitu. kalau kita belajar bahasa Inggris itu kan masih bisa lebih mudah lah. Betul, gitu. betul. Karena nggak ada pinginnya. Betul. Ih, loh gue soalnya sekolahnya di Mandarin, say. Gue menangis sama laosenya. bener, sumpah bener kan, you feel me kan? Iya, 3,5 tahunku tuh amat sangat menerakakan diri sendiri. Iya, gue 6 tahun dari SMP sama SMA tuh gue sekolah Katolik dan ada pelajaran bahasa Betul. Mandarinnya. Itu pinginnya aja harus tepat, nadanya Betul. harus tepat. Itu benar-benar menangis darah Betul, sih. Nah, lo betul. sendiri tuh gimana tuh? Setahun pertama nangis, bener. Setahun pertama nangis. Jadi waktu pas baru masuk di kampus, ternyata itu berbeda banget cara mereka ngajar. Kehidupannya berbeda, udah gitu aku tuh sendirian di situ, bokap nyokap nggak ada. Ya gimana sih anak-anak yang baru keluar dari merantau gitu kan, udah nggak pernah ngerantau, sekali yang ngerantau keluar negeri, udah gitu Dengan di Cina pula. keadaan yang luar biasa. Iya gitu kayak wah ini apa yang aku harus mulai itu aku harus selesaikan gitu itu intinya. Itu adalah moto hidupku. Jadi apa yang udah aku harus mulai itu aku harus selesaikan. Gimana pun caranya harus sampai finish gitu. Jadi waktu D3 itu jurusannya apa? Ini jurnalis. Jadi aku jurnalis, dapatnya aku tuh belajar Paukan. Jadi Paukan itu belajar. Jadi kita baca news Cina gitu. Jadi ada kayak Chungguo de Facang lah apa namanya ke pemerintahan Cina gitu. Pemerintahan betul, Cina. Betul. Jadi lu bener-bener ibarat kata jadi jurnalis Iya. Ya jurusannya kan juga jurnalis Betul. ya. Which is sebenarnya kalau berbicara mengenai jurnalis itu udah another level lagi. Kita jadi jurnalis di Indonesia aja ada beberapa poin-poin yang orang-orang kira nggak tahu tapi sebenarnya tuh ada. Vocabnya sih yang pusing banget. Vocabnya lain-lain. Lu berapa lama? Biasanya kalau misalnya gue dengar teman-teman gue yang di sana, mereka tuh benar-benar sampai mengambil waktu istirahatnya untuk benar-benar mempelajari bahasa-bahasa yang mereka ada di sana. Exactly. Jadi aku nggak ada istirahat. Aku itu dari berat badan 50 kiloan gitu. Sampai 40? Mending. 30? 78 kilo. Oh naik, say. Almost 80. Naik, say. Stres banget. Gimana sih aku tuh kalau stres karena aku nggak bisa ngapa-ngapain jadi aku tuh makan gitu loh. Apalagi di Cina kan makanan yang enak kan? Enggak juga enggak, makanannya nggak enak. Oh oke. Di Cina tuh makanannya nggak enak. Ya? Karena kalau menurut aku kenapa aku nggak enak? Karena aku nggak suka makanan hambar. Mostly mereka di sana tuh makanannya tuh ada hambar. Kalau menurut aku ya, menurut aku gitu. Standar Minang, say. Rendang segitu enaknya beda, betul. Jadi kayak aku tuh kangen rendang, aku kangen dendeng. Tapi kok kayak bisa gitu. kayak 20 kilo? Aku makannya Fast food ya, jadi gini selama 24 jam di sana yang buka itu cuman dan aku adalah orang yang kalau misalnya udah ada tugas itu aku nugasnya tuh di library. Jadi di library di sana cuma sampai jam 10 malam. Di sekolah aku tuh enggak. Sorry. Sampai jam 8 malam doang di sekolah aku tuh. Jadi aku tuh masih ada tugas dan besok tuh masih ada ujian. Aku tuh mau belajar di mana? Kalau di kamar aku pasti tidur. Oh iyalah. Akhirnya aku kemana nih yang 24 jam? Adalah Maitang Lao gitu. Gitu. Fast food yang benar-benar open 24 hour. Betul. Ya mau nggak mau gitu ya, tangan kiri mungkin megang laptop, tangan kanannya tetap Enggak, kita nggak megang laptop. Aku nulis. Hah? Kan nulis bahasa Mandarin. Jadi aku bikin karangan gitu. Oke. Emang nggak ada sama sekali? Enggak. Kita tuh harus nulis, kita tuh harus bisa baca, tulis, I know. dengar semuanya. Tapi berarti memang jurnalistik di sana tuh lebih Dan kalau nulis itu jauh lebih gampang diingat dibandingkan kita ngetik kan. Karena kalau nulis kan ada guratannya dan guratannya tuh harus pas kan habis ini habis ini gitu. Makanya kalau yang pernah itu ujiannya itu belajar Mandarin tuh misalnya satu pinginnya itu tuh guratannya kanan kirinya tuh kita pinyin Hanse ya benar-benar. Hansanya lo gurat atau ya, satu dan betul, lain-lain. betul. Gue kebayang sih jadi tiba-tiba membawa memori kesusahan ya buat saya pribadi juga nih ya. Membuka luka lama bukan? Buka luka lama ya Allah, sampai nangis. Kita bener-bener PDKT dan mau lausenya ya kayak lause. Enggak. Lause di sana tuh killer semua. Jadi aku kalau telat sedikit, apalagi kalau lagi musim dingin ya. Jadi aku tuh,
Itu aku mau sedih banget. Jadi aku tuh abis ngerjain tugas tuh sampai malam dan aku tuh ngantuk banget, capek banget. Aku pulang. Itu jam 8 pagi kan harus ada masuk kelas kan gitu kan. Nah, begitu aku masuk kelas tuh mungkin karena lagi musim dingin terus kayak enak banget gitu tiduran di kasur kan anget gitu ya. Aku tuh kayak kesiangan gitu. Kesiangan itu nggak parah-parah banget sih karena kan aku cuman deket kan dari apartemenku ke sekolah gitu kan. Kurang dari berapa menit aja dari jam masuk itu aku udah nggak di absen. Wah, jadi aku cuma dengerin aja lausannya ngomong, dengerin, tapi aku dianggap nggak ada di kelas itu. Sedih banget gak sih? Sedih banget, ya ampun. Udah ngerjain tugas? Iya, sabar ya. Udah. Sabar ya. Ya gitu. Iya gitu. Lo survive 3 tahun. 3,5 tahun dapat gelar D3 itu, lanjut ke Indonesia dan akhirnya mulai berkarya. Jadi waktu pas di Indonesia masuk ya udah gitu aja. Karena lo dapat yang di sana lebih parah, membunuh saya. Iya betul. Membunuh mental betul, juga betul. kesehatan. Itu gitu tuh kan. itu benar itu aku naik berapa puluh kilo terus aku akhirnya turun 24 kilo lebih 25 kilo selama 4 bulan. Lo ngapain di aja Jakarta? Ngapain? Olahraga, makan sehari gitu. Sorry, makan sehari maksudnya Makannya sehari sekali. Oh, makan sekali Iya, sehari. itu pun juga aku cuman 300 kalori atau 500 kalori. Itu sehat ya? Ya kalau mau turun kayak gitu. Nggak sehat sih sebenarnya, cuman agak ekstrim banget kan itu. tapi setelah 4 bulan kan aku maintain bagus. Sampai kayak gini kan, aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Yang penting yang pertamanya tuh emang harus menyakitkan sih. Memang itu saya, kalau lo pengen ada hasil yang baik tuh hati yang pertama tuh harus yang sungguh menyakitkan hati gitu ya, Insaftiza nih ya. Tapi gue tertarik banget buat ngebahas mengenai kehidupan atlet lo sih, Vin. Jadi lo tuh mulai atlet tuh dari kapan? Jadi aku itu, jadi kan waktu pas olahraga itu, nah awalnya itu adalah aku ikut Muay Thai. Jadi itu jadi di apa tuh? Di SMP, SMA atau udah kuliah? Udah kerja. Udah kerja. Jadi begini, sebagai anak tunggal, perempuan di keluargaku itu memang selalu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, dijaga banget gitu. Jadi aku itu mendapatkan kebebasan setelah aku sudah menuruti semua kemauan orang tuaku. Oh, oke. Jadi kalau misalnya aku mau ngikutin semua, jadi gini, dulu tuh alasannya kalau misalnya aku ikut A, aku ikut B, aku ikut C, orang tua tuh pasti kayak udahlah belajar dulu, lulusin, udahlah ini dulu gitu, ngerti gak sih? Orang tua pada umumnya. Maksudnya aku tahu itu yang terbaik buat aku gitu kan, biar aku mungkin bisa fokus gitu. Which is ya memang betul gitu kan. Ya gitu kejadian. Nah sekarang aku udah menyelesaikan semua itu, jadi suka-suka aku dong mau ngapain, toh juga udah bisa nyari duit sendiri kan, mikirnya gitu kan gitu. Ya akhirnya aku ikutin lah itu, aku beli motor lah, aku motoran trail dulu awalnya, habis itu terus aku Muay Thai, habis itu sekarang Jiu-Jitsu gitu. Jadi waktu pas awalnya aku masuk jadi atlet itu, aku pengen jadi kan gini, kalau olahraga itu kan monoton ya. Jadi itu kayak lari cuman gitu doang, terus sepedahan cuman gitu doang gitu kan. Aku tuh pengen yang anaknya dinamis tuh, gitu. Anaknya tuh nggak gampang puas sih, Say. Bosenan. Jadi Jadi emang harus harus yang seru gitu loh. Oke, wall climbing kayak gitu-gitu. Oke. Ya gitu, di tebing Citatah di Bandung. Tahu tuh kayak gitu-gitu. Yang lagi rame-rame itu kan, sumpah tuh gitu. serem abis sih. Dulu sepi. Iya, sekarang kan udah open Sekarang udah rame banget. Iya. Ya. Nah, habis itu aku main lah gitu kan. Nah setelah aku mengikuti Muay Thai 3 tahunan itu, terus Vin mau nyobain ini nggak, tanding nggak sekali-sekali, lu latihan mulu lo gitu kan. Oh iya seru juga ya gitu kan. Coba deh belaga gila gitu kan. Udah terus tapi bokap nyokap nggak tahu tuh. Itu tuh umur berapa berarti? Baru 26. Berarti emang bisa ya masuk atlet di usia yang memang bisa. Okay. Asal ini aja. Ada kemampuan. Nyali aja. Oh, ada nyali ya. Nyali yang utama, nyali yang utama. Nyali dulu, skill nomor 2 deh gitu. Karena pada saat bertanding itu mental dulu 80%. Pasti. Itu benar. Itu benar adanya. Jadi begitu masuk ring yang ada lampu segala macem. Ya sama lah kayak di sini kita, Vin mau live nih gitu kan. Yang awal-awalnya kayak gitu. Tapi ini tanding dan mau digebukin. Iya, lo tahu gitu. Kalau jadi kita pada depan kamera ya, Say. Ini kan pada depan kamera kan kita sendiri kan. Ini tuh ada orang lain yang akan mukulin kita nih gitu loh. Dengan strateginya dia gitu. Udah overthinkingnya, abis ini gue ngapain yang kayak gitu tuh. Wah itu belum lagi orang-orang yang ngeliatin, belum lagi coachnya dia yang kayak gitu-gitu. Yang kayak pukul aja, yang kayak gitu-gitu. Itu kedengeran di ring. Gila sih, makanya jadi mental tuh nomor satu banget. Wah itu udah bukan gemeter lagi, Chris. Gue yang udah yang kayak
udah dingin lah badan, udah kayak mayat ya, udah Iya, kayak, pucet sepucet-pucetnya gitu. Ngapain sih gue Ya. di sini? Pertama kali tanding belaga gila itu TKO. TKO itu apa tuh? Dipukul, debret, jatuh, bang. Ah, itu pukulan pertama? Asli. Hah? Serius? Udah pertandingan pertama, pukulan pertama lagi? Malu banget sih. Itu terus dibawa pakai tandu, terus Jadi bener-bener gak bangun lagi, Say? black out for a moment. Kayak Mampus. di mana ya? Gila, Selamat gila, pagi gila, dunia, gila. kayak gitu. Gila, Jadi gila. blackout tuh Terus, seru terus. tau. Waduh, Jadi kayak gitu. nggak ada, makasih banget nih. Nggak, maksudnya kayak baru bangun tidur, Heeh. kayak baru bangun tidur lemot gitu, kayak baru tidur sore-sore ketiduran. iya, Nah, ketiduran. iya kayak gitu. I hate it. I Kayak hate ya, that feeling. Oke, kayak oke, gitu. terus. Tapi abis itu udah ada oksigen segala macem gitu. Hah, lo ingat Udah. gak? Dia pukulnya tuh bener-bener di muka lo gitu ya? Enggak di rahang. Waduh. Udah Oke, kayak oke, terus. boom gitu. Udah kan nih, udah nih, ya kan. Nggak terima dong kalah, ya kan. Ikut lagi. Udah daftar lagi bulan depan. Daftar. Pukulan ke berapa? Oh enggak, Oh, enggak. abis 3 ronde menang. Ih gila, cakep ya. Gila. Iya, Akhirnya. Ada nih videonya, ada videonya. Boleh kita lihat dulu ya. Dari pukulan pertama langsung KO blackout. Sebulan kemudian 3 ronde menyabet juara. Gold, dapat gold. Asik. Gue tuh udah juara pertama kan berarti kan? Iya. Coba. Ini. Gue yang biru. Gila tuh panggungnya gede sih. Ini yang biru aku. Heeh. Yang merah tuh lawannya. Tuh. Diang. Tolong abis itu taruh di bawah ya, adegan ini bukan untuk ditiru ya, Say. Adegan ini hanya dilakukan oleh profesional, Say. Kalau mau ikut pertandingan selanjutnya. Waduh, takut, Say. Gue tuh Ya kayak nonton gitulah gini-gini kira-kira. Deg-degan. Tepuk tangan dulu buat Vina, boleh loh. Ya itu tuh. Ya kayak begitulah kira-kira lah ya. Pokoknya, Bu. Oke, makasih. Ya, sudah? Udah siap cukup? ya. Oke, baik. Terima kasih, Vina. Ya begitu kira-kira. Terus lu menyambung. Seru banget. Ih, mau lagi. Waduh. Pada saat itu. Salah nih kayak relate gue. Kalau lu kata-kata gue mau lagi deh. Tapi abis itu akhirnya terus lagi beberapa Nah, lomba. abis itu karena perasaan menang itu ternyata enak banget. Bintang lo apa sih? Taurus. Baru ulang Oke, tahun baik, kemarin, baik. mohon maaf. Kemarin banget. 8 Mei. 8 Mei, Ya. 8 Mei. Happy birthday to me. Boleh kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Happy birthday Vina. Happy birthday Vina. Udah. Oke, thank you. Terima kasih guys. Jadi memang gitu ya, Ya. penuh adrenalin kehidupan Anda tuh, Bando Anda Iya, mau muncul ya ke Bando, ya belakang, ampun. ya. Ya gitu. Pertandingan sampai akhirnya. Sampai akhirnya sekarang masih? bosan. Nah, bosan tuh Muay Thai. Bosan, akhirnya akhirnya ketahuan sama dulu ada manajerku sama almarhum sama Almarhum headku, siapa? Sorry. manajerku. Ada dulu oke, kan oke, aku punya oke, manajer iya, juga. iya. Nah, terus dia ketahuan aku tanding, terus badanku tuh bonyok-bonyok, muka aku bonyok-bonyok lagi syuting. Oke. Lagi syuting kayak gini nih. Concealer Iya, tidak? dua. Tidak menutupi? Karena kalau lagi blackout itu kan dipukul kan ininya ya apa namanya ada matanya. merah, jadi matanya tuh kayak Ada merah pembuluh darah gitu, yang pecah. pembuluh darah yang pecah. Jadi kayak gitu, jadi kelihatan tetap kalau di TV mah. Lah emang lu kagak izin pas lu mau Enggak dong. Wah. Ngapain nggak bakal dikasih lah? Bener nggak? Coba yang tanya sekarang. Tam, yang mungkin kan lo ngizinin gua? Nggak mungkin. Oh, oke. Iya kan, Iya, kalau kerja di TV susah. Nah, mestinya dia aja yang itu bikin show-nya di TV sendiri kan dia tanding. Saya ada cuannya juga loh, manajer pasti ACC sih, iya. Say. Nah masalahnya karena itu aku nggak diperbolehkan lah untuk Muay Thai lagi. Itu udah diomelin, udah di sidang dan segala macamnya nggak dibolehin. Akhirnya apa ya? Aku cari olahraga yang nggak bonyok. Adalah jujitsu. Jujitsu tuh kayak apa? Ya kan cuman engsel doang yang lepas. Kayak gitu-gitu. Jadi muka kan aman. Yang penting kan muka aman. Kenapa sih ini perbincangan sore hari ini gitu Tapi kan muka aman dong, nggak bonyok kan. Say, tapi kan yang lain engselnya lepas. Tapi kan muka aku aman, aku masih Say. walaupun nih kemarin itu sempat lepas ini, tapi aku masih tetap bisa syuting. Karena kan nggak kelihatan. Oh tetap ya, syuting adalah Iya. kehidupan utama Iya, lu ya. betul Say? sekali. Jadi syuting adalah prioritas utama, Say. Iya, Yang gitu. penting bisa syuting tetap dapat uang gitu kan ya. Kalau pokoknya kan
nggak apa-apa, yang penting kan mukanya nggak kena tonjok Ya, gitu masalahnya. Terus selama jujitsu ada pertandingannya juga? Ada pertandingannya. Jadi Terus? jadi udah bosan lah nih kan Muay Thai kan. Apa ya gitu kan yang nggak ada. Oke lah, latihan lah jujitsu. Nah, seperti itu. Aku tuh kalau misalnya suka sama sesuatu, udah suka, itu aku pasti fokus dan aku tuh Sampai bosan serius kan? gitu. Nah, sampai bosan. Nah, ternyata jujitsu ini tidak membosankan karena setiap harinya jadi kayak main lama lu jujitsu? catur. Berapa lama lu udah jujitsu? Aku dari 2018. Berarti ini kayak olahraga terlama lo yang 4 tahun ya, masih lo bisa Iya. Oke. Karena nggak bosan-bosan, setiap hari itu kita ada materi baru. Terus kalau misalnya aku ngerol sama Kristi gitu, nanti orang misalnya beda gitu kan, badannya beda, terus responnya beda. Misalnya aku ngerol sama mbaknya gitu, terus beda lagi, ngerol sama ini beda lagi. Jadi kayak, oh iya ternyata dengan gerakan yang sama, tapi orang-orang yang beda responnya beda juga ya. Jadi kayak nggak akan pernah bosan gitu, never get bored lah. Oh, yang gampang Betul. bosan, ini tepat banget Betul, dan olahraga terlama lo. Tapi jujitsu juga ada lomba-lombanya juga. Ada kan? lomba-lombanya. Jadi aku pernah, jadi waktu itu aku Dapat baru gold juga nggak? dapat gold. Jadi aku Oke, pertama baik. kali ikut lomba. Nah, tapi ini nggak black out, enggak. Alhamdulillah. Iya, karena kan ada yang submission. Jadi kayak misalnya ambar lah atau choke lah gitu. Jadi nggak ada ya Jadi black apa out. yang pertama kali Jadi patah? Yang pertama kali lepas nih apa kalau nggak black out? Apa nih? Apa? Tangan? Kaki? Nggak, jadi waktu pada saat itu kebetulan aku yang menang. Jadi Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi aku waktu itu baru 6 bulan latihan 2018. Oke. 2018 latihan kan. Kaget Nah, apa tuh? terus Itu dia lagi, videonya lagi. Oke, oke. abis itu aku tanding di 2019. Oke. Akhir Desember. Buset, baru berapa bulan tuh kan? Baru baru banget. banget. Waktu itu aku nggak serius-serius banget. Jadi waktu pas baru tanding ini 4 bulan tuh aku baru serius gitu. oke. Nah, akhirnya aku tanding aku 2 kali main di Jakarta Open Internasional 2019. Aku tanding 2 kali. Di bracket yang pertama aku submission ambar, satu lagi aku menang DQ orangnya. Gitu. Oke, Dia lo mau ngasih ngambil. videonya? Ini video. Nah, ini kalau jujitsu nih ya guys. Nih, lihat lagi nih, tolong kamera ya. Waduh. Aku yang putih. Alvin, sorry, sini. Sekali lagi, peringatan adegan ini adalah adegan yang dilakukan profesional ya. Adik-adik di bawah umur nggak boleh nonton ya. Ini tandingnya profesional, oke? Itu lawan lu dari mana, Vin? Dari GF Team, Bandung. Ini Oh, ya Bandung. Bandung. Satu Oke, lagi oke. Malaysia. Say. Oke, say, thank you, say. Belum. Ini submission dikit lagi. Dikit lagi. Say. Gimana sih, say? Say, gue gak kuat, say. Udah, gue gak ngeliatnya, say. Baru Seru ya? mereka tepuk tangan nggak? Seria. Aku ingin mengulangi ini lagi nanti. Aduh, Bulan say. depan. Gue kirimin doa aja boleh ya? Boleh. Kirimin Pokoknya doa. kirimin doa. Semoga aku tetap selamat, Betul. pulang utuh. Betul. Udah itu aja. Mak, bapak lu gimana tuh kabarnya nggak lu begini-begini? Gue aja Untung yang menang. nggak kenal. Untung menang. Gue aja yang nggak kenal ini, apa namanya? Nah, ini Oh, dia iya, ada ini. fotonya Iya, itu dia. Lavina, gemesnya. Wah gila, ini sampai nangis banget sih, soalnya emang latihannya gila banget. Segila apa sih? Segila latihan banget gitu itu, tuh? aku turun 11 kilo pada saat itu. Ih, turun Jadi 11 aku kilo banget sih, bener. 11 kilo. Ini waktu di California, aku ikut Jiu-Jitsu World di LA. Tahun lalu, terus habis itu aku di Vegas juga Ini tuh sempat. kalau menang-menang gitu dapat hadiah uang nggak sih, Vin? Ada yang dapat, ada yang enggak? Oh gitu, uangnya gede? Lumayan Lumayan ya. Jadi biaya-biaya engsel geser. Aman. Engselnya geser Iya, saya iya. ya. Ini harus dibilang ada duit ya, supaya bokap nyokap mengizinkan ya. Oke. Nah itu tadi bokap nyokap lu gimana? Kalau enggak lu ngapain tadi lu nggak ngeluarin duit lah gitu lagi nanti. iyalah. Enggak ya, ini beneran. Padahal enggak. Beneran ada uangnya? Ada some of. Oh oke, Ada. sama ini kan competition, berarti not all ya. Terus gimana tuh bokap nyokap lo ngeliat lo di ketek-ketek gitu, anak satu-satunya perempuan diguling-guling begitu sama anak orang? Mereka udah titik di mana pasrah sih ya. Jadi apa yang ada di dunia ini kan titipan kata mereka. Ya Jadi kayak Allah, tante, om, ya ampun. gitu. Terus? Ya udah, jadi Siapa yang lebih repot, mak lo atau bokap lo? bokap lah. Oh bokap lo, bukan nyokap lo. Nyokap lo kan lebih bokap. chill ya? Nyokap tuh lebih bodo amat sebenarnya, ya udahlah gitu kan. Bokap sih karena emang deketnya sama beliau gitu. Iya, di Instagram karena lo udah juga. gitu kan cewek sendiri kan. Iya. Iya kan kalau anak cewek kan deketnya sama bokap pasti. Begitu. Iya, udah Jadi respect memang ya. jadi memang deketnya sama mereka. Nah, dan sama bokap, dan waktu pas aku tanding itu pun juga mereka yang kayak
waktu pas dapat gold ini, untung kan itu Untung heboh dapet gold. banget kan, heboh banget di dunia maya nih kayak viral jebret gitu kan. Iya. Artinya nggak mau ngasih tahu, terus bokap, lo tanding gitu udah lalu gue buset mampus, lo tanding, iya menang nggak? Iya itu, yaudah nggak apa-apa lu anak gue berarti kalau menang gitu. Ya ampun, kalau Menang aja, kalau digebukin aja, udah lah gitu kan. Tapi ya udahlah ya, udah dia tahu lah anaknya udah gede kali. gitu ya. Ya pokoknya mari kita berdoa supaya nanti aku punya anaknya cowok, jadi nggak harus pusing kayak gini juga ya. Aku takut karma, say. Iya baru gue mau ngomong, gue kasih tau sama lu ya, di dunia ini mau tahun berapapun karma tetap berlaku, say. Apa yang kamu tanam akan kamu petik, say gitu. Tapi kalau bisa berkepikiran lo takut karma, tapi lu sekarang masih Enggak, karena mendidik begini kenapa nih. aku takut karma? Karena waktu itu aku sempat motor, aku juga suka motoran kan. Iya. Aku tuh touring kemana-mana. Iya. Jadi paling jauh touring aku itu ke Labuan Bajo dari Bali. Jauh banget loh, You say. know, Say. 10 hari Iya, di naik- motor. Jadi naik 8 hari di pesawatnya motor, aja. Iya, 2 harinya di kapal. hotel. Oh, dua-duanya di Iya, hotel. di kapal itu 8 jam. kan? 8 jam, Kapalnya 12 jam, jauh. betul. Ngemper di situ. Aduh. Itu seru banget sih memang. Itu jadi memang seperti itu gitu. Nah, Iya, iya, pas iya. aku bener-benernya wah gila nih, gue harus punya anak cowok nih gitu. Jadi waktu pada saat itu aku lagi touring ke Kintamani dari Bali gitu. Dia cuma 200 km lah PP. Habis itu ya kalau di compare 4.000 sekian ya kan itu masih dikit lah. Nah habis itu pas aku balik itu memang aku dapat kecelakaan pas aku mau pulang gitu. Jadi kayak memang sebenarnya yang kita harus pelajari di sini adalah bukan perginya yang susah, tapi pulangnya. Karena kan udah capek sebenarnya ya. Udah sama capek ada. dan tidak awas dan mawas diri itu udah oh ya udah deh udah mau pulang gitu. Karena udah tujuan lo tuh udah tercapai. Udah, Jadi mawasnya betul. tuh kurang. Jadi Iya. sekarang-sekarang yang menjadi pembelajaran dan aku juga pengen sharing ke teman-teman di rumah juga. Kalau misalnya mau kemana pun, mau naik gunung, mau adventurean kemana, itu pulang pun juga harus mawas diri. Biarpun cuma tinggal 10 meter dari rumah gitu. Emang lo kecelakaannya kenapa? Kecelakaannya itu pada saat mau pulang ke hotel, jadi motor mati tiba-tiba, abis itu temenku memang rada-rada nggak ngerti kenapa emang udah jadwalnya emang udah begitu lah sendiri ya. apa Berdua. Hah, oke, Berdua, jadi satu motor kan udah mau pulang, Oh udah iya, mau oke, pulang oke, kan. Itu tali rafia ditaruh di depan spakboard gitu, satu di depan dia, jadi kayak mau diiring-iringin gitu loh. Motorku mati gitu. Oh, motor lu mati, oke, oke. gitu kan. Waktu pas aku mau jalan gitu, tiba-tiba tali rafianya tuh masuk ke jari-jari Waduh. motor yang di Motornya, depan. Jadinya stop bideng gitu kan. Muka duluan jebret, ini robek, gigi patah 5. Jadi gigi lu sekarang apa? Gigi palsu? Enggak, bukan gigi palsu. Jadi ini gigi adalah gigi yang Bridge. masih terselamatkan di malam itu. Oke. Jadi gigi masih terselamatkan. Aku nggak minum, dia minum cuma dikit doang, cuma basahin doang. Tapi aku minta sama dokter giginya buat ditambel aja, jadi semua tambelan. Bukan implan, Nggak tambelan. implan, Tambel aja. Tambel aja. Tambel aja gitu. Jadi ini nggak bisa dipakai gigit-gigit yang kencang-kencang tuh nggak bisa. Oke. Karena aku nggak mau veneer, aku nggak mau nggak mau yang itu, nggak mau pokoknya yang Tapi ada kan aja untungnya gitu. masih ada akarnya. Kalau banyak-banyak sampai akar juga Yang harus udah tetep. hampir nggak ada akar adalah yang ini, yang sebelah sini nih. Tapi ya, kan pakai helm kan? half face. Nah kan tuh makanya kenapa pentingnya helm. Gua tuh kadang-kadang suka kesel banget sama Betul. naik ojek online. Misalnya kita macet gitu ya. Terus abangnya nanya, mau pakai helm nggak mbak? Gini ya pak, rambut saya nih masih bisa diatur sama hairdo-nya. Pala saya nih cuman hatu-hatunya Betul, pak. betul. Jadi mau rambut berantakan apa gitu gue bener-bener Betul, ini banget itu aku sih. ngerasain, Ya dan kan? sekarang aku mostly semua helmku adalah full face. Makanya Gara-gara itu. Lo kalau gak kejedik nih kayak tipe-tipe orang kayak lo nih gak bakalan kapok lu ya. Nih gue Nggak mamanya nih kalau diomelin ya, ini Mbak orang gak saya bisa ini. nih. Betul. Tapi emang bener kan? Betul. Karena begini ya, kejadian itu tuh kejadiannya bener-bener split of second. Lo gak akan prepare. Nggak tahu. Udah. Iya, benar. Jadi patah gigi tuh biasa aja cuy, nggak berdarah kayak orang-orang gitu yang Bener-bener ada udah di TV itu. jatuh. Nggak ada, udah. Tiba-tiba patah. Ayo. Jebret gitu, sakitnya besoknya. Besoknya baru nyut-nyutnya. Jadi gitu nyut-nyutnya ya. itu kan bengkaknya itu kan gusi itu kan besoknya gitu. Sama Tapi- robek ininya nih, radang. Aduh, oke. Tapi so far ya, ini bener-bener kepribadian lo tuh menarik banget sih, Vin. Gue tuh sampai cengang-ngang-ngang itu sampai ngang-ngang-ngang gitu kan. Hah? Apa gimana gitu kan. Thank you for sharing. Tapi gue pengen tahu, lo sendiri berarti, ini kita ngomong personal gitu ya. Lo mengenal diri lo yang adventurous banget, gampang bosenan dan segala macam. Prinsip hidup seorang Vina tuh apa sih? Prinsip hidupku adalah berjalan tanpa menjatuhkan orang lain.
Kenapa? Apa yang bisa bikin karena aku tuh tipikal orang yang nggak pernah ngurusin orang lain sebenarnya. Kelihatan si cuek Jadi banget gitu ya? kayak ya terserah mau lu jadi apa selama nggak nyenggol nggak masalah gitu. Jadi prinsip hidupku adalah sampai sekarang aku udah di sini, aku casting, akhirnya terus aku ikut ini ikut itu sampai aku ada di sini nih, itu aku nggak pernah menjatuhkan orang gitu. Jadi kayak ya udah jalan aja. Oh nggak dapet misalnya nih aku casting misalnya nggak dapet. Oh ya udah bukan rezeki. Terus aku tuh selalu menerima keadaan apa yang Tuhan sudah berikan dan cobaannya ke aku itu. Jadi kayak misalnya oke, Vina lu patah tulang ya, lu ini ya, lu itu ya, apa segala macem. Terus aku yang kayak terus aku harus marah dan harus benci dengan olahraga itu. Apakah aku harus benci dengan motor itu? Enggak kan? Besok aku masih touring, aku masih latihan, aku masih ini segala macam gitu. Jadi persisten lu sih ya hebat aku yang banget kayak sih. oh ya udah, berarti ini memang cobaanku dan ini adalah apa ya, kayak misalnya aku melakukan apa dan ini adalah ya memang udah side effects-nya gitu loh. Kalau misalnya mau santai aja ya udah di rumah aja, di ibu rumah tangga gitu kan. Ya atau mungkin jadi lagi nyuci-nyuci, juga paling juga ya kena minyak gitu kan. Ya kalau mau jadi yang seperti ini ya ini gitu. Karena bokap juga ngasih taunya kayak gitu. Kamu mau kayak gimana pun di lapangan dengan hobi kamu, ya itu kamu harus urus sendiri karena itu adalah konsekuensinya gitu. You know what you want ya. Iya, You betul really know sekali. what you Betul. want. Aku Bukan tuh you selalu know what tahu you want apa yang aja. aku tahu, apa yang aku mau dan orang tua aku nggak pernah ngatur itu gitu. Lo kan deket banget sama bokap lo. Pasti gue yakin lah sama lo hidup ini banyak banget yang dia ajarkan, dia tanamkan dan lain-lain. I can say that you will always be daddy's little girl gitu kan. Apa yang lo benar-benar pegang banget dan itu lo dapetnya dari seorang bokap? The show must go on. Apapun yang terjadi. Yang namanya, wah ya mau nangis jadinya nih. Jadi apapun, ya jadi waktu pada saat itu tuh kan patah gigi ya. Iya. Jadi waktu pas hari di mana patah gigi itu, aku tuh di Bajo itu kan? Enggak di Kintamani itu, yang pas mau pulang di Bali itu. Kejadian di Bali. Kejadian di Bali. Dari trip Bajo itu. Enggak, sebelum itu. Sesudah itu. Bajo. Ya benar-benar. Abis itu gigiku kan patah. Aku tuh nggak ngelihat kaca karena ya udah sakit gimana sih, ya udah langsung tidur aja kan, itu udah malam juga kan. Terus pas aku ngelihat kaca, wah ini siapa ya? Jadi kayak bener muka tuh udah bengep banget. Ini bengep, ini robek, bibir robek, ini robek kayak, wah itu tuh flashbacknya adalah omongan bokap. Apa? Jadi yang kayak ayah tuh jagain kamu dari kecil yang kayak gitu-gitu, nggak boleh ini nggak boleh itu karena kamu tuh anak tunggal, kamu tuh berharga, kamu tuh bagaikan berlian lah untuk ini tuh segala macam. Menyakitkan sekali ya, lebih menyakitkan dari gigi patah begitu. Jadi kayak apa ya, aku tuh bokap itu bilang, tapi yang pertama nih dari dulu aku ada masalah kan, bokap selalu bilang, "Nak, the show must go on. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu sekarang, ini nggak akan bisa terulang lagi dan kamu harus menjalaninya aja, ya jalani apa yang udah Allah berikan kepadamu gitu." Jadi ya oke, aku akan jalani gitu kan. Seorang Vina tuh nggak akan takluk sama yang kayak gini-gini doang, aku bilang kayak gitu. Udah, tapi alhamdulillah semenjak itu aku jadi kayak lebih the whole different person sih jadinya. Jadi kayak berubah banget dari mentalnya, dari cara berpikir segala macam, jadi jauh lebih dewasa sih untuk menerima keadaan pada saat itu. Wow, nice banget ya. Ya karena pas ngelihat, jadi pas ngelihat nih, gila gue hancur banget ya gitu, kayak udah nggak kayak muka, udah gimana ya? Gimana Tuhan, sih udah robek segala macam, babak belur gitu. Gue percaya banget Tuhan tuh tahu bagaimana setiap umatnya dan tahu apa yang cocok untuk memperingatkan umatnya. Karena kalau lo dikasih yang sepele-sepele, lo gak akan memandang itu dengan beda. Sampai lo di titik yang kayak udah ya, oke ya, oke Tuhan, maaf ya. Udah. Lo akan tetap suka adrenalinnya, tapi lo punya mentality yang berbeda karena ini tuh bukan gue doang loh, bokap gue dari gue zaman bayi udah jagain gue, jadi oke, gue masih bisa suka ekstrim ini, tapi gue akan more taking care of myself and my future. Lagi-lagi lu harus tahu apa yang lo mau. Jadi semenjak itu, aku langsung pakai kayak body protectornya udah kayak mumi tuh kalau lagi touring gitu. Bodoh amat, itu melakukan yang seharusnya. Iya, lo melakukan seharusnya ya, say. Karena kan lo memang melakukan yang tidak seharusnya ya, say. Nih mak ngomel-ngomel nih, say. Memang seharusnya seperti itu ya, say gitu. Boleh ekstrim tapi seharusnya gitu. Tapi sekarang ini tadi kan kita bilang lo akan masih tetap menjadi karakter lo yang sekarang, lo explorer, pengen coba hal yang baru lagi dan lain-lain gitu. Kira-kira nih ya di usia lo yang sekarang gitu ya, ada lagi nggak nih hal-hal ekstrim yang pengen lo lakukan gitu, Vin?
Banyak sih ini karena ini sekarang kan kaki aku udah sembuh nih sekarang nih. Jadi waktu itu aku sempat aku sempat jatuh bukan jatuh sih. Jadi kayak memang kesalahan sendiri ya, mohon maaf. Jadi aku tuh ke Padang di Mandeh. Nah, itu ada cliff jump. Jadi kayak orang-orang yang cliff jump di situ itu 22 meter. Jadi jalan tuing gitu loh, seru banget kan yang kayak gitu. Kayak body jumping gitu kan. Iya betul. Jantung gue tinggal di atas tepi, say dia turun ke bawah. Iya, gitu. Nah, cuman kelemahanku adalah aku tuh balance-nya tuh memang agak-agak off gitu. Jadi kayak nggak terlalu nggak balance gitu. Nah, jadi waktu pas loncat itu yang kena adalah pinggang duluan. Kayak gini. Say, maaf banget dipain, tapi gue tuh kayak hati gue. Hah? Ulang, ya. Sah. Apakah bisa? Oke. Kedengeran nggak? Ulang. Oh iya, benar. Jadi ya gini ya. Yes. Mestinya kan gini. Betul. Kaki duluan. Betul. Tapi karena dia kagak balance begini, saya pinggangnya duluan saya yang jatuh, say. Yang kena pinggang. Okay, yang kena pinggang, dan itu bengkok, jadi bengkok. Sekarang masih. Nah, ini baru dibenerin nih. Say. Aduh, say. Nah, jadi aku seneng banget, aku udah punya kaki baru pemirsa. Jadi kayak ini adalah Apa nih? Jadi prosesnya adalah dari tahun 2017 ini aku memang menderita sekali ya. Pada saat aku celaka itu memang aku sakit banget tapi aku tahan, ngerti nggak? Jadi aku mau ngomong ke siapa tuh juga kesalahanku sendiri. Kalau misalnya aku ngomong ke bokap, ke nyokap atau ke temen, lo sih kan gue udah bilang, aku tuh paling sebel digituin gitu. Yes. Seolah-olah tuh aku tuh nggak bisa menjaga diri, which is ya mungkin bisa nggak bisa ya kali ya gitu kan. Ya cuman kan memang pada saat itu kan ya emang udah kecelakaan ya mau gimana lagi gitu. Nah, jadi akhirnya prosesnya sekarang prosesnya adalah pada saat itu aku sakit banget terus aku tahan aku nggak pijit apa segala macam. Terus aku udah ke tukang pijit nih setelah itu nih udah ke dokter udah kemana segala macam. Dokter bilang, "Vin, ini kalau misalnya tidak ini kalau misalnya nggak diobatin ini kita bisa lumpuh loh di umur 50-an." Dia bilang gitu, or mau be early ya. Karena itu saraf jatuhnya ini karena ini udah begini nih, itu kalau misalnya ronsennya dilihat tuh udah yang kayak gimana gitu, itu ronsen udah pengen ku bakar, buang biar nggak ketahuan sama bokap nyokap ya kan. Terus? Betul dong. Betul Kan. Nah, abis itu akhirnya susah banget nih. Jadi selama bertahun-tahun dari 2016 2017 itulah sampai sekarang, sampai detik ini dari sebelum ini dibenerin which is minggu lalu itu aku bener-bener nahan sakit setiap malam. Jadi abis lagi latihan gitu, kan kalau misalnya aku latihan itu kan biasanya kalau main BJJ itu kan ada kanan ada kiri kan. Itu aku selalu pakai yang kanan terus. Jadi apa-apa yang kanan karena yang kirinya udah bye gitu. Udah tapi cedera apa banget. Itu gue tuh nggak mengenang tulang. Pinggang, ya, tulang ekor. Terus dioperasi? Nah, harusnya dioperasi, tapi kalau dioperasi kan ribet banget ya, Bo. Kayak mesti ada wali orang tua kan ketahuan. Jadi ngebenerinnya apa? Ketahuannya, belum ketahuan. Mudah-mudahan bokap nggak nonton ya. Kalau ada yang nonton jangan di-share ya. Tolong ya. Gitu. Jadi demi kemasyaratan bersama. Jadi aku tuh dibenerin sama ada osteoperator gitu. Oke, jadi ini jago banget emang ini Pak Edi namanya dia. Gue mau dong. Bener-bener dibenerin. Tapi bener-bener langsung sakit banget sih. Tapi jadi aku setiap aku merasakan sakit ini, apalagi lagi datang bulan ya cewek ya. Datang bulan tuh crampsnya tuh parah banget kan. Bayangnya selama bertahun-tahun aku itu merasakan sakit lebih itu aku merasakan sakit yang nggak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Berasa kayak ini hamil kagak, tapi kok berasa hamil ya tiap tahun, tiap bulan gitu. Dan itu aku sampai minum Ponsan tuh 2 kali. Kalau lagi sakit-sakitnya tuh painkillernya. Saking nggak bisa tidur, nggak bisa nyetir, sakit banget kan. Nah sekarang nih udah alhamdulillah aku udah aman sih sekarang. So without operation, nggak pakai operasi, lo pergi ke, apa tadi? Osteoperatornya. Iya, terus ada sertifikatnya juga segala macam. Aku juga nggak mungkin ini juga di Cibubur. Pokoknya di Indonesia. Ya pokoknya di Indonesia. Oke, sekarang gitu. Dengan tulang yang sama, posisinya sudah baik. baik. Tapi aku nggak boleh latihan dulu 2 minggu ini, jadi harus dibenerin dulu. Ini susah banget 2 minggu nggak boleh latihan. Dari lo ngomong kaki udah aku begini sekarang nih, udah aku bener. sudah gelisah. Gak bisa ngapa-ngapain. Dia ngomong kakinya udah bener. Gue tuh kayak gimana mohon maaf. Emang maunya tuh kakinya gak bener jadi terus kaki aku sih? Tuh dulu itu waktu pas setelah kejadian ini tuh tinggi sebelah begini nih. Iya karena sejengkal. Oh wow. Sejengkal kayak sejengkal begini jadi kayak jauh banget. Jadi tapi kaki aku sekarang udah aman. Puji Tuhan. Udah lurus dua-duanya ya. Gue mau nanya nih.
lu kan segini, lu tuh unik lah pokoknya menurut gue, lu salah satu bintang tamu gue yang luar biasa lah pokoknya. Gue selama gue nge-host di atas ini ya, kayak aduh, tapi lu the best sih menurut gue, kayak apa mentality lu segala macam. Gue aja nih jadi hostnya agak-agak bingung gitu kan. Nah lu jadi kalau misalnya asmara gitu kan kita cewek nih say. Gimana tuh laki-laki lu ada yang pernah kapok apa gimana gitu? Rata-rata mereka itu sudah apa ya? Teruji. Mereka tuh sudah bukan teruji ya, kayak mereka tuh kayak semua sih rata-rata. Jadi kayak lembek banget. Bingung ya. Bukan, lo jangan terlalu malu, say. Agak sulit gitu. Ya kalau berarti aku bukan ini dong, bukan marketnya mereka dong. Benar, memang harus best companion. Iya benar dong, kan kalau misalnya kita kan, kalau kita misalnya bagus gitu, strong gitu, berarti lakinya mesti kayak gitu ya. Masa aku yang melindungi laki-laki? Iya, walaupun memang kan ada pepatah mengatakan complete each other, siapa tahu kan bisa juga. Iya, begitu. Tapi karena mereka, aku kan cuek banget ya, jadi mereka tuh udah capeknya di komunikasi duluan sih biasanya. Karena berapa lama, paling lama Vin pacaran? Aduh, yang diakui apa enggak nih? Bebas dah. Banyak yang nggak diakui gitu, kompatibel gitu kan berapa lama nih? Karena yang penting kan ya paling 4 tahun. Lama loh, gue kira gara-gara. Tapi jarang ketemu. Karena kan aku pergi-pergi terus kan. Ya, jadi jarang-jarang ini ya, jarang-jarang syok iya, terapi jarang, ya dia ya. Jadi awetnya tuh gara-gara jarang ketemu. Karena kan memang aku selama 3,5 tahun itu kan emang keluar-luar terus kan adventure. Waduh, oke deh. Jadi di rumah tuh ketemu tuh cuma 3 hari, terus pergi lagi, touring lagi. Tapi kalau kayak cewek aktif kayak lo, bener-bener tomboy gitu, adventurer gitu ya, lo ada image, apalagi kan maksudnya keluarga lo tuh, gue memandangnya keluarga yang baik gitu, bener-bener utuh sampai sekarang, bokap lo menjaga dengan sangat baik dan lain-lain. Lo pandangan lo sendiri terhadap keluarga tuh gimana sih? Karena itu dia, karena role modelku sendiri adalah bokap dan nyokap, dan bokap yang menjadi sosok laki-laki yang aku idam-idamkan selama ini dengan kestrongannya. You have the standard, right? Betul. Nah, laki-laki ini nih gak ada nih memenuhi standar bokap nih gitu. Ya paling at least bertanggung jawab lah ya. Iya, nggak apa-apa. Benar. Tapi memang benar kan? Benar kan? Gitu. Gue setuju jadi banget. Daripada ntar cerai gitu kan, ngapain cepat-cepat terus teman-teman udah pada kawin nih, misalnya semuanya itu aku bilang, Vin kapan? Ya ntar dulu, masa iya mau kawin duluan gitu apa gimana, ya ntar dulu lah, kita nunggu sampai yang bener-bener bisa menghargai, bisa sayang. Bokap nih sampai sekarang nih udah berapa, udah mau gold ya perkawinannya. Udah 50-an something. Itu udah gold masih hampir gold, tapi mereka ini masih mencintai dengan hati yang kayak gimana ya? Kayak masih kayak pacaran gitu loh. Lu punya standar itu yang memang dimiliki dari keluarganya Vina. Jadi bokap tuh mau kemana-mana tuh bunda. Sementara nyokap gue yang udah kayak gimana gitu kan. Tetep sayang kayak gitu, tetap kayak gitu. Jadi nyari yang kayak gitu. Ya, nah biasanya kan di tahun-tahun pertama, kedua tuh laki itu sudah mulai skrupnya gak kenceng, ya gitu kan? Ya. Aduh skrupnya udah gak kenceng nih, gitu. Gimana nih? Udah mulai bacot, udah mulai apa gitu kan? Kadang begitu. Kadang kan udah dikenceng-kencengin lagi. Aduh 2 tahun nih, makanya ditahan-tahan dulu sampai berapa tahun nih untuk kelihatan aslinya gitu. Benar. Makanya aku mesti sabar-sabar lah. Enggak, laki lu juga mesti sabar-sabar lah. Tapi lu tuh bener-bener salah satu figur wanita yang perlu kita berikan tepuk tangan loh, Vina ini loh. Tahu apa tapi yang walaupun dia aku kayak gini nih, aku tuh bisa mijit sama masak. Percaya gue. Kenapa nih kameramen nih pada mau ini? dicobain nggak? Aku bisa mijit loh. Ada yang pegel-pegel mungkin megang kamera terus. Sebelum lo mijitin kru kita, gue coba mau tanya nih sama camper, punya insurance kan lo pada kan? BPJS aman kan? Gue takut standar pijit Devina ini beda nih. Nanti urat lo geser, camper kita kurang, program gue di ban lagi. Jangan. Repot panjang. Enggak, karena orang Padang itu ceweknya harus bisa masak atau bisa mijit atau dua-duanya. Terakhir, kalau kriteria laki nih secara fisik gitu ya, lu tuh sukanya kayak apa sih? Fisik? Aduh fisik nggak ada lagi. Yang bikin lo kayak crush banget gitu apa sih, siapa? Aku tuh nggak ngeliat fisik masalahnya, nggak percaya. Pasti mantanku lihat semua deh, kok gini sih Vin gitu. Karena emang bukan fisik sih. Kalau artis Indonesia kayak siapa nih misalnya? Gak ada fisik ya. Ya udah artis luar deh. Selebriti keras tuh siapa yang cowok? Benedict Cumberbatch. Kemarin aku wawancara dia. Wangi nggak? Soalnya wawancaranya virtual, say. Aduh mau banget ya, mudah-mudahan ya nanti kita musik movie, iya kan? Musik movie. Oh my god. Serius? Iya. Gue doain lu bisa wawancara dia. Aku tuh ngefans sama dia tuh dari mana? Bukan dari Doctor Strange. Dari mana? Dari Sherlock Holmes. Aku tuh tertarik sama laki-laki yang pinter.
Jadi kalau pinter gitu, karena kan kita at the end pada saat di hari tua itu kan adalah berbicara satu dengan yang lain kan, ngobrol apa gitu. Karena itu dilakukan bukan nyokap. Mereka tuh bisa ngobrol whole night gitu, sampai pagi, sampai subuh ngomong aja. Seneng kan? Jadi emang enaknya tuh laki yang komunikatif terus pinter gitu, jadi ada aja yang diomongin gitu. Gue doain lo ya, kita sambil doakan aja ya. Pokoknya mendapatkan benar-benar yang terbaik dari Tuhan, Amin. kompatibel, dan lagi-lagi tuh gue terus mendukung lo supaya lo tetap benar-benar memberikan warna lo apapun itu. Amin. Dan gue mau ngajak nongkrong tapi kayak tongkrongannya beda nih. Ya udah deh kita doain aja karena gue takut jujur gue tuh geli banget Pengen nyobain ini nggak self defense? Boleh kali saya kata-kata takutnya jambret ya saya. Nanti. Gue pakai emas sudah jambret gitu. Aku tahu caranya gimana, ntar main aja. Baik, tapi gue jangan di smackdown ya, say. Gue masih punya program nih, kebetulan kan gue masih program ini mau panjang. Takut ya. Sekali lagi makasih kita berikan tepuk tangan buat Vina. Katanya lo next mau ada kejuaraan dunia lagi ya? Iya. Kapan? Southeast Asia bukan dunia. Jadi dunianya itu Worlds-nya itu masa Worlds itu di bulan September tanggal 3. Kalau yang Southeast Asia? Kalau itu di Vegas. Kalau yang besok ini bulan depan ini Southeast Asia di Malaysia. Selamat. Kita berikan tepuk tangan, kita berikan doa buat perwakilan dari Indonesia ini. Nanti abis itu lu kesini lagi ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh. Karena kalau sama dia tuh kayak nggak mungkin sejam, tapi sekali lagi makasih Intertizen. Sudah mana-mana kita berikan tepuk tangan untuk Vina Philip. Makasih. Hari ini benar-benar mind blowing banget, tapi lagi-lagi pasti banyak sebagai seorang perempuan yang bisa kita lihat dari figur seorang Vina dengan warna yang sangat luar biasa. Lagi-lagi tontonlah program iTalk ini dengan pikiran yang terbuka. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya, dan sekali lagi yang paling penting ya, kan tadi kan ada video-video tuh. Ingat ya, adegan ini hanya untuk orang-orang yang profesional. Nggak boleh tuh, dan ntar anak-anak nonton di itu nggak boleh. Semuanya tuh ada license-nya, ada regulasinya. Dan pastinya sekarang Christy pamit undur diri barengan sama Vina, dan sampai ketemu lagi di episode iTalk berikutnya. Bye-bye!